Sebelum kita lanjut kepada pembahasan kaidah-kaidah asma wa sifat, ada beberapa perkara yang wajib kita syukuri, yakni berupa nikmat mengenal sunnah, nikmat mengenal as-siratal mustaqim. Karena kita ketahui bahwa tempat kembali kita adalah akhirat, dan kemungkinannya ada dua, ke surga atau ke neraka. Maka jalan yang bisa mengantarkan kepada surga hanya satu, yakni as-siratal mustaqim. Sedangkan jalan-jalan yang lainnya diancam dengan neraka. Maka ketika kita mengenal jalan ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik agar kita istiqomah di atas jalan ini, mudah-mudahan berujung kepada surga. Masuk surga adalah takdir, masuk neraka adalah takdir, tapi semuanya ada sebab. Ada sebab. Maka as-siratal mustaqim, jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat, ini adalah jalan satu-satunya yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Maka kita bersyukur atas perkara ini. Sebaliknya yang tidak berada di atas jalan ini, yakni di atas subul-subul, ini adalah kerugian, kebinasaan. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yawmaidin khashi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang khashi'ah, yang tertunduk, yang terhina. Amilatun nasibah, mereka bekerja dengan bersusah payah. Tasla narun hamiyah, kemudian kemana? Masuk neraka hamiyah. Ayat ini diperuntukkan untuk orang kafir. Maka ketika Umar melihat salah seorang rohib yang seluruh hidupnya mengabdi hanya untuk Allah, ia meninggalkan dunia, Umar menangis karena mereka, para pendeta, susah payah meninggalkan kesenangan dunia, tidak menikah. Kemana ujungnya? Neraka. Termasuk ayat ini untuk para mubtadi, para ahli bid'ah yang beragama di atas thariqah bid'ah, bukan di atas thariqah Nabi dan para sahabat. Kita lihat bagaimana ibadahnya orang-orang Khawarij. Bacaan Al-Quran mereka mengalahkan bacaannya para sahabat. Sholat mereka mengalahkan sholatnya para sahabat. Mereka juhud. Sampai-sampai Ibnu Abbas ketika menimpa mereka terlihat kurang tidur. Pakaian mereka lusuh. Mereka fokus kepada akhirat. Tetapi apa ujungnya? Kata Nabi, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Maka kita bersyukur ketika mengenal jalan ini. Dan ketika kita menempuh jalan ini, tidak dipersyaratkan harus soleh semua, karena keimanan kita bertingkat-tingkat, ilmu kita bertingkat-tingkat. Jadi ketika antum menempuh manhaj ini, jangan memandang setiap penempuh manhaj ini seperti malaikat. Faham ya? Para sahabat yang merupakan generasi terbaik, ada di kalangan mereka yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, bahkan kemaksiatan besar seperti zina, sehingga tegaknya rajam. Bahkan ada sebagian sahabat di zaman, kalau gak salah, kepemimpinan panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat ini tidak boleh ikut perang, dikarantina. Apa alasannya? Masih senang mabuk.
Antum kebayang nggak, masa sih Salafi mabuk? Paham ya? Antum harus ingat. Sehingga sahabat ini merengek kepada istri panglima agar dilepaskan. Ia betul-betul ingin berjihad di jalan Allah. Ketika sang panglima melihat siapa itu berperang begitu hebat, ternyata si Fulan yang tadinya di karantina. Kenapa? Karena masih senang minum khamr. Ada sebagian sahabat, ya, kalau nggak salah ketika pasukan kaum muslimin menakluk suatu wilayah, kemudian diperintahkan untuk menyisir ghanimah. Tiba-tiba sahabat ini menemukan khamr yang kualitasnya tinggi, tidak tahan gitu. Kebayang ya, antum dulunya yang suka bermaksiat dengan suatu perkara, kalau anak terus terang catur. Dulu kan kebiasaan catur, kalau lihat lagi orang yang catur kadang-kadang wah mulai ada dorongan-dorongan ini, makanya cepat menghindar. Ini sahabat ini gak tahan, diminum itu khamr yang dapatkan, ya. Maka yang menempuh thariqah ini tidak maksum. Ada yang soleh, ada yang fajir, ada yang alim, ada yang jahil seperti kita, bodoh, biasa-biasa, ya. Tetapi prinsip-prinsip ini jangan sejengkal pun menyempal dari prinsip ini. Ini hati-hati. Maka agar kita senantiasa berada di atas jalan ini, apa solusinya? Hudzaifah, Anda terus mengulang-ulang. Dalam hadis Ibn bin Syariah, paham ya? Kalau ini gak dipegang, kan Nabi mengabarkannya, ketika mengabarkan terjadi khilaf, perselisihan. Mayas minkum fasyarah tilafan katsira. Jika kalian berumur panjang, kalian akan menemukan khilaf yang banyak, bukan sedikit, banyak. Ayo bacakan Hudzaifah solusinya. Terus? Nah itu, berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah al-Rasyidin, bukan hanya berpegang, gigit erat. Maka terapkan dalam beragama, kembalikan apakah ada salafnya, tidak. Nah ini, apakah ada praktik salaf, tidak. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara muhdas, perkara yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat dalam mengamalkan agama ini. Terus fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, kan setiap perkara muhdas dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap perkara bid'ah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat di neraka. Kata mereka, oh tidak setiap bid'ah sesat. Karena kalimat kullu di sini tidak setiap, tidak menunjukkan setiap katanya. Ada bid'ah yang hasanah. Berarti kalau demikian, kalau menafsirkan kata kullu tidak meliputi seluruh perkara, berarti ya, fa inna kulla dolalatin finnar, berarti tidak setiap yang sesat di neraka. Paham gak? Abasna? Paham gak sisi penilaian ini? Kan tadi kan setiap perkara bid'ah sesat, karena kalimat kullu ya, tidak menunjukkan apa? Seluruh perkara. Ada bid'ah yang hasanah. Kemudian dalam penggalan berikutnya, wa kulla dolalatin finnar, dan setiap ini kan kullu juga kesesatan di neraka. Berarti kalau menafsirkan kullu harus satu paket berarti. Ya. Berarti
Lapan berikutnya, tidak setiap kesesatan di neraka. Berarti ada kesesatan di mana? Di surga. Nah ini ya. Paham gak bosna? Nah ini untuk bantahan orang yang mengatakan kulu tidak setiap. Oh berarti tidak setiap kesesatan di neraka. Kan kata ente kulu itu tidak setiap kan gitu. Ya. Nah ini kenapa Anda mengulang-ulang ini? Tadi pagi Anda iseng ya. Iseng masuk YouTube nulis hukum menghormati bendera. Kemudian bermuncullah ya tema-tema yang sejenis. Kalau yang lain-lain Anda gak lihat ya, kayak si Abdul Somad gaya yang itu gak, yang muncul itu diantaranya Zulkarnain, kemudian Piranda, kemudian Dasman, kenal gak? Yang disebut muhadis Riau, Ustadz Dasman, ini MA kalau gak salah, lulusan hadis, orang Roja juga, ya? Orang Roja juga. Jadi di sini satu paket, ya. Jadi tidak hanya menghormati bendera, nanti memperingati hari kemerdekaan. Nanti kan ada upacara. Nah, upacara memperingati hari kemerdekaan, nanti kan ada hormat bendera. Berikut menyanyikan Indonesia Raya. Ya. Tapi judul jangan target menghormati bendera. Yang kalau disimpulkan dari ketiga jawaban ini ada nukilan dari Syekh Utsaimin bahwa menghormati bendera intinya tidak termasuk kategori syirik. Hanya itu yang tidak dimasuk ke pembahasan yang lain. Intinya menghormati bendera bukan termasuk perbuatan syirik, hanya penggalan. Ya. Intinya memperingati hari kemerdekaan, menghormati bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, intinya boleh. Ini perkara ada, perkara kebiasaan, apalagi ini diwajibkan oleh siapa? Oleh pemerintah. Bahkan ketika ditanya kepada Zulkarnain tentang perkara ini bagaimana memperingati hari kemerdekaan, kemudian ada upacara hormat bendera, kemudian menyanyikan lagu percaya, ini aneh katanya. Kalau yang nanya Ahlussunnah ini aneh, harusnya yang nanya kayak gini orang radikalis. Paham nggak? Harusnya orang Ahlussunnah sudah paham bab ini, artinya boleh, gak boleh dipermasalahkan. Paham nggak bosna? Kalau yang nanya orang radikalis baru ini, karena pemahaman mereka radikal. Kalau radikal berarti kan wajar mempermasalahkan hormat bendera kan gitu. Tapi kalau Ahlussunnah katanya ini aneh, ya berarti seolah-olah yang namanya Ahlussunnah harus sudah membolehkan, itu kaidahnya. Nah dalam khutbah Jumat Anda pernah menyampaikan perkara ini, dan Anda akan, karena waktunya agak luang, Anda akan bacakan bagaimana ucapan selamat dan penghormatan termasuk kepada bendera. Nah, di sini Anda bacakan ya, fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta, fatwa nomor 2123. Ini menunjukkan barang siapa yang tidak memegang kaidah yang tadi Anda sampaikan akan jatuh tadi seperti kaidah yang tadi. Ya. Pertanyaan di sini ada 3 pertanyaan. Satu dulu ya. Apakah boleh berdiri? Ini pertanyaannya. Untuk memberi hormat kepada suatu penghormatan kenegaraan atau bendera negara. Paham ke pertanyaannya? Ya. Berdiri ya. Untuk apa? Memberi hormat. Maka dijawab dalam fatwa ini, seorang muslim tidak boleh berdiri untuk mengagungkan bendera negara atau simbol negara manapun. Bahkan ini termasuk perbuatan bid'ah lagi mungkar. Nah ini ya. Dari si mana Hudzaifah dihukumi bid'ah dan mungkar? Ayo.
Anak kasih gini ya. Ada seorang, ada ustadz misalkan, datang. Kemudian antum serempak berdiri. Dalam rangka menghormati ustadz, boleh gak? Barang siapa yang berdiri, ya, anda lupa lagi hadisnya, untuk menghormati seorang, siap-siap duduk di neraka. Ancamannya berat. Ya. Ini yang dihormati orang hidup, punya ilmu, punya kedudukan. Sudah tidak boleh. Bagaimana lagi benda mati? Paham ya? Berarti ini perkara haram. Kemudian perkara haram ini tersebar luas sehingga menimbul anggapan seolah itu ada dibolehkan dalam syariat, jadi bid'ah. Paham ya? Ingat, perkara haram kemudian dianggap boleh, itu jadi bid'ah. Seperti dalam kaidah yang terakhir, yang kaidah ke-22 sampai 23. Kalau ada perbuatan mungkar yang tersebar luas, ya, kemudian ada seorang yang mungkar tetapi tidak dihiraukan, tidak diindahkan, sehingga menimbulkan anggapan di tengah-tengah masyarakat bahwa perbuatan tersebut boleh padahal asalnya haram, jadi apa? Jadi bid'ah. Atau sebaliknya, ada perbuatan haram dilakukan oleh seorang tokoh yang mempunyai pengikut yang banyak. Ya, ini haram nih. Ya. Tapi karena yang melakukannya tokoh, akhirnya menimbulkan anggapan seolah-olah agama perkara tersebut boleh. Hukum berubah. Berarti ini perubahan syariat kan? Ini sama. Ya. Karena dalam syariat satu-satunya benda mati yang boleh dihormati dengan cara dicium apa? Hanya hajar aswad. Tidak boleh dikias-kias, tidak boleh. Dalam sunnah tidak ada kias. Itu kan hajar aswad boleh dicium. Benda mati. Ya, seperti itu. Bukan kaidah al-sunnah seperti itu. Ya. Nanti kuburiyun nanti bisa berhujah dengan hajar aswad kan? Nah. Ini ingat. Jadi poin pertama di sini. Makanya dulu kan Anda simpulkan antara bid'ah, tasabuh, syirik. Ini poin yang ininya. Walaupun ini syirik kecil. Ya. Kita lanjut. Ya. Yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan tidak pula pada masa para khulafaur rasyidin. Pertanyaannya, di zaman Nabi dan para khulafa ada bendera gak? Ada. Setiap peperangan kaum muslimin mengibarkan panji bendera. Nah, bagaimana perlakuan para salaf terhadap bendera ini? Lihat mereka. Bukan malah ya, mengikuti tradisi dan urupnya orang-orang kafir yang bodoh, yang jahil terhadap akidah. Ini masalah besar, ini bukan masalah kecil. Ya. Maka omong kosong mereka. Salafi, mana salafnya gak ada. Orang kafir salaf kalian dalam bab ini ya. Ini tegas, tidak ada perlakuan semacam ini ya. Kemudian hal ini juga berarti menafikan kesempurnaan tauhid dan keikhlasan hanya untuk Allah semata. Di samping itu, hal ini merupakan sarana menuju perbuatan syirik. Kan mengagungkan benda mati ya. Juga menyerupai orang-orang kafir. Nah, ini berarti tasabuh ya. Dan menirukan tradisi buruk mereka serta mendukung mereka dalam sikap berlebihan terhadap para pemimpin mereka dan upacara-upacara mereka. Padahal Nabi telah melarang menyerupai mereka. Bahkan kata Nabi, ini tambahan dari saya, "Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Ini kata sebagian dia ngomong ya, yang namanya upacara hormat bendera ini hanya kebiasaan, bukan bab agama katanya. Paham gak? Dia gak paham yang namanya tasabuh kepada orang kafir ada dua bagian. Tasabuh terhadap tradisi agama mereka dan tasabuh dalam perkara-perkara di luar agama mereka ya. Paham? Tapi itu ciri khas mereka. Sama tasabuh namanya. Ini padahal masalahnya sebenarnya
Asal dia mau mengembalikan kepada praktek salaf, gak rumit-rumit sebenarnya. Ya. Kemudian kata lajnah, hanya Allah lah pemberi petunjuk, sholawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Kemudian pertanyaan sama kepada lajnah ad-daimah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta. Pertanyaan pertama pada fatwa nomor 5963. Apa hukum hormat pada bendera dalam ketentaraan dan memuliakan para komandan? Kan gitu biasa. Antum mungkin lihat bagaimana kalau ketemu komandan kan. Dijawab tidak boleh menghormat bendera. Bahkan ini merupakan bid'ah yang diada-adakan. Sebenarnya Nabi telah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, bahwa raddun, maka ia tertolak. Adapun memuliakan para komandan dengan menghormati dan menempatkan mereka sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini boleh. Tapi bila berlebihan dalam hal ini, maka hukumnya tidak boleh, baik itu komandan maupun bukan. Kemudian Anda sampaikan lagi satu jawaban dari Ibnu Jibrin, ya. Yang Anda simpulkan dari jawaban Ibnu Jibrin, ya, Anda bacakan intinya. Agama kita udah sempurna belum? Sudah. Dalam bab penghormatan kira-kira dibahas nggak dalam agama kita? Dibahas. Satu-satunya cara penghormatan dalam Islam apa fatwa? Salam. Cuman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ketemu, salam, jabat tangan. Ada yang lebih? Gak ada. Ya. Bagaimana kalau kita cium tangan? Ya. Kata Syalbani boleh, tapi yang perkara yang boleh ini jangan mengalahkan sunnah. Paham gak? Paham gak Bosna? Kan yang sunnah cukup jabat tangan. Kita bikin tradisi tiap ketemu suntangan. Jadi sunnah hilang diganti dengan perkara ini. Maka hati-hati. Makanya anak gak tahu pas awal-awal anak kena ngaji, anak lagi duduk, pada mau pulang minta tangan, sun, datang lagi sun. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kan gitu. Apalagi kalau sampai digini ini kan berarti sujud sama tangan, ini lebih parah lagi. Ini kan kekening kan. Ini berarti sujud kepada ini, menempelkan kening ke ini. Itu boleh itu. Jadi perkara yang mubah inilah dilakukan. Lihat aja para salaf bagaimana pengamalannya. Apakah setiap ketemu Nabi mereka pada suntangan? Kan nggak dapat riwayat kita kan. Hanya mubah saja. Makanya kata Syalbani, perkara mubah ini jangan sampai mengalahkan perkara yang sunnah, karena dalam sunnah cukup ini. Termasuk dalam masalah penghormatan cukup dengan salam. Nah, nanti orang Yahudi punya ciri khas penghormatan tersendiri. Termasuk yang ini ciri khasnya Ahlul Kitab. Kemudian diadopsi oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Ya. Jadi inti jawaban dari Syekh Jibrin sama. Ya. Tidak boleh. Bahkan beliau menyebutkan jika ini sebagai ungkapan pengagungan terhadap benda mati, maka itu perbuatan syirik. Oh, tapi kan syirik kecil. Syirik letik ngaranna letik. Tapi hukumnya gede syirik letik mah. Ya, sebagaimana yang berjihad karena yang disebut pemberani, ya syirik kecil. Tapi bagaimana ancamannya? Dijadikan korek api sebelum yang lain di neraka. Nah, jadi kalau kita mengambil pelajaran, ya, kenapa mereka banyak bergelimpangan
tergelincir dari iman salaf karena mereka tidak mengembalikan segala perkaranya kepada asar salaf. Dan mereka tidak menyikapi perkara mudah itu dengan enteng. Padahal dalam khutbah mereka, khutbah haji apa yang sudah didengungkan? Sejelek-jelek perkara kan gitu. Perkara muhdas. Hai mana beki? Mongko sedikit perkara tapi mana beki gitu dilabrak walaupun salafna. Ya. Walaupun dalam perkara ini ada kelonggaran, ya, ada kelonggaran selama tidak dinisbahkan ke dalam agama, ya, selama di dalamnya tidak ada pelanggaran syariat, paham ya? Tetapi yang selamat, yang namanya muhdas tinggalkan, yang selamat. Karena yang namanya perkara muhdas kalau terus diulang-ulang seumur hidup oleh generasi pertama datang generasi kedua, oh ini sunnah, bisa gitu kan? Nah itu, jadi yang namanya perkara muhdas ini. Paham ya poin ini, maka wajib bagi kita untuk kembali kepada prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Segala sesuatu mesti ada asar salafnya dan hati-hati dari perkara muhdas, karena pintu masuk bidah apa dulu? Perkara muhdas dulu. Dan ya, menyikapi para mubtadi, para ahli bid'ah. Nah ini ingat ya, mencintai ahli bid'ah maksiat, membenci ahli bid'ah ibadah, karena benci kita karena Allah. Bahkan di sini dinukil ya, ucapan Fudail bin Iyad wa idza alima Allahu azza wa jalla min rajulin annahu mubghidun li sahibi bid'atin rawjatu ayyaghfir lahu sayyi'atih. Dan apabila Allah yang maha mulia mengetahui ya, minar rajul dari seorang laki-laki annahu mubghidun li sahibi bid'ah, bahwa dia membenci ahli bid'ah, rajautu, maka aku berharap ayaghfirullahu sayyi'atih, Allah mengampuni dosanya. Nah, ini lihat ya. Karena ini adalah ibadah qalbiyah. Kata Nabi, barang siapa yang memberi karena Allah, menahan karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh ia telah sempurna imannya. Di tempat lain, Fudail bin Iyad berkata, faqad aana wa man aana sahiba bid'atin faqad aana ala hadimil Islam. Barang siapa yang membantu ahli bid'ah pada amalan bid'ahnya, maka sungguh dia telah membantu kehancuran Islam. Karena Islam ini runtuh dari dalam oleh siapa? Oleh mereka. Karena sudut pandang ini ada dari sini, dari sudut ini. Ya. Ada lagi tadi ya bahasan dari Zainal Abidin tentang apa tadi? Kayaknya dia lagi bantah si Guru Gembul. Si Guru Gembul kan ngomong bahwa pesantren budaya apa tradisi apa produk-produk budaya dari mana? Dari Hindu. Kemudian kata Zainal Abidin, pandangan ini intinya dikritisi bahkan disalahkan katanya. Ana lupa dia menukil penulis siapa, ternyata menurut penulis ini
Ternyata yang namanya pesantren, yang namanya mahad itu muncul pada zaman, Anda lupa lagi, tapi kayaknya yang Anda pernah baca pada abad ke-6 atau ke-4. Ya. Jadi madrasah ini dibangun oleh salah seorang khalifah waktu itu untuk mengantisipasi gerakan Syiah. Maka dibikinlah madrasah yang di mana di madrasah ini tidak boleh keluar sebelum paham terhadap apa yang dibahas. Misalkan kalau membahas suatu perkara, ini versi general ya, tidak paham, berarti ada klasikal nanti di kelas-kelas gitu. Ya. Tapi intinya dia memuji-muji, ya. Dan dia sambungkan dengan apa? Ahlu Suffah. Ini mirip dengan pendalilan dari sebagian orang Nahdiyin ketika membantah Gurung Kebul. Kata siapa pesantren produk Hindu, produk Islam, bahkan kiainya langsung Rasulullah, murid-muridnya Abu Hurairah dan seterusnya. Ya kita katakannya konyol. Kok Ahlu Suffah dijadikan hujah untuk apa? Untuk pesantren. Bayangkan bagaimana Ahlu Suffah dengan pesantren yang sekarang. Bayangkan, mirip gak? Gak mirip. Jadi Ahlu Suffah itu kasusnya bukan Nabi sengaja mendirikan mahad, bukan. Ada sebagian sahabat yang miskin-miskin, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, masa mau tidur di kolong jembatan atau di padang pasir, ikut numpang di masjid, ya. Di serambi masjid. Dan Nabi tidak bikin aturan-aturan untuk Ahlu Suffah ini, tidak. Misalnya khusus untuk Ahlu Suffah, nanti jam sekian harus begini ya, harus begini, kan tidak seperti itu. Ya. Nabi biasa aja membuka majelis. Ya kadang Ahlu Suffah seperti Abu Hurairah terus selama 4 tahun mulazamah kepada Nabi. Ini jauh. Apalagi sekarang kan dia Zainal Abidin punya bisnis, punya apa? Boarding school namanya aja udah nama orang kafir gitu. Mahal lagi. Mau pakai dalil Ahlu Suffah. Ya. Jadi kalau dalam beragama, yang namanya salafi balikan kepada salaf, jangan pakai ro'yub, jangan pakai perasaan. Siap gak? Harus siap seorang salafi. Makanya pernah di majelis maghrib pernah nanya, ya, apa hukum wanita naik motor Gojek? Ada apa? Nah, karena anak pernah di YouTube juga ada yang bahas bab ini, pernah dengar? Gimana jawabannya? Amin Nurbait. Nah, jadi memakai fatwa Mustafa Al-Adawi. Tapi nanti anak lihat nih, ada senaran salafnya gak? Ya. Yang anak tunggu itu sebenarnya. Ya. Oh ternyata dia membawakan sebuah riwayat. Jadi ketika Asma, ya, sedang memanggul biji-bijian kalau nggak salah, ya, menuju rumahnya di tengah jalan kan. Nah Nabi bersama rombongan, Nabi menawarkan boncengan kepada Asma. Berarti kalau menawarkan boncengan, berarti boleh. Cuman disebutkan bahwa Asma ini teringat bagaimana cemburunya Zubair. Bahwa suaminya pencemburu, maka beliau tidak jadi. Tapi ketika dikabarkan kepada Zubair, aku lebih senang kau naik sebenarnya, ya, daripada ini. Jadi inti kesimpulannya boleh. Tapi tentunya ada syarat. Ya. Pertama, tidak kholwat. Kholwat itu berduaan tanpa ada yang melihat. Karena di sini kan Nabi rombongan. Ya. Yang kedua tidak ada sentuhan. Maka kata Amir Nurbait kan bisa saja katanya dengan pakai kantong, ada jarak. Ya. Paham? Tetapi fatwa boleh ini sebagai salafi lihat penerapannya di zaman salaf juga. Jadi fatwa ini jangan dibiarkan mentah begitu saja. Karena kalau nanti dipahami, wah berarti boleh ya. Nah, nanti para ahwat umat itu
sedikit dengan Gojek, apalagi nanti Grab, karena dalam Amin Grab juga boleh dengan syarat si pintunya dibukakan. Tapi kalau kita, jadi satu sisi kita hukumi boleh karena memang Nabi mempraktikkan demikian. Tetapi dari sisi penerapannya, apakah di zaman salaf, nah ini kembali ya, yang 30 tahun ini, apakah urap mereka para ahwat dibonceng oleh laki-laki bukan mahramnya? Antum tidak akan mendapatinya. Paham ya? Sisi yang kedua, ini kan yang menawarkan siapa? Rasulullah yang agamanya terjamin. Paham nggak? Adapun misalkan supir Grab atau ojek yang kita gak kenal, apalagi jaraknya jauh, kadang misalnya melewati tempat yang sepi, ini harus dikasih catatan fatwa semacam ini. Paham nggak? Tapi misalnya yang nawarkannya agamanya kuat, misalkan terkenal ya, wah antum dipercaya nih, karena kondisinya lihat kondisi Asma kan lagi bawa barang berat kan gitu. Artinya di sini dalam fatwa ini jangan sampai melahirkan urap kebiasaan yang mana kebiasaan ini bukan urapnya para salaf. Paham nggak Bosna, Abu Hafsah? Jadi di satu sisi kita tidak boleh mengharapkan mutlak karena ada salafnya, paham? Tapi di satu sisi dalam penerapannya, dalam prakteknya jangan sampai melahirkan urap atau kebiasaan yang bukan merupakan urapnya para sahabat. Kira-kira antum paham ya bab ini? Nah, jadi kembali tetap ketika ada salafnya kita terima, ya gak masalah. Tapi lihat nanti cara penerapannya di lapangan. Siapa dulu yang menawarkan ininya? Ya. Apakah aman misalkan dari sentuhan? Apalagi kalau mobil justru lebih riskan. Kalau cukup dibuka kan kita nggak tahu kan. Ini lebih ini. Tapi kalau oleh orang mutasyadid, ana yakin fatwa ini langsung ini batil, ini bakal langsung disikapi dengan keras gitu. Nah, padahal kita tidak boleh. Ya, ketika ada salafnya, ya baru. Oh, berarti di sini ada kelonggaran. Jadi ketika itu misalkan suatu saat, ya, istri itu misalkan mengalami kondisi yang memang berat kan gitu. Kemudian kita memang percaya kepada Gojeknya, ya, minimal lah kita tahu nih orang ini, ya. Tahu agamanya, tahu orang ini orang baik. Jadi jangan sampai dilepas begitu saja, mutlak misalkan. Jadi betul-betul jadi urap dan seolah-olah seperti orang umum, paham ya? Jadi ini harus pertengahan ya, di satu sisi ini dan di satu sisi yang lain kita pun harus lihat prakteknya salaf dalam poin ini. Karena berapa banyak orang yang berdalil dengan salaf pada kenyataannya melahirkan kebiasaan-kebiasaan, melahirkan amalia-amalia yang tidak ada salafnya.